Kita mulai dengan cerita. Topik hari ini itu AI dan Alkitab dan studi dan Alkitab GPT. Tapi saya mulai dengan satu cerita. Baru kurang 1 minggu yang lalu pulang daripada Korea, ada nama Lausan keempat. Oh, Dan Kongres. ada Kongres Lausan. Itu hanya kali keempat dalam 50 tahun. Ada 5.000 plus orang yang bersama kepada Korea untuk diskusi tentang gereja abad 2050 untuk lihat dan bergumul bersama tentang masa depan kemana gereja. Dan ternyata Alkitab itu satu topik yang sangat penting di situ. Mereka diskusi tentang bagaimana Alkitab akan diterjemah dalam berapa banyak bahasa lagi. Ada banyak, 3.000-an. Mereka omong tentang apakah teknologi bisa menolong. Ternyata itu bisa. Dan banyak aspek daripada termasuk AI, tapi teknologi dan masa depan Alkitab tentang scripture engagement dan bagaimana Alkitab bisa dipakai. Tapi juga saya dapat kesempatan dalam kelompok meja saya untuk omong dengan satu orang daripada YouVersion. YouVersion itu salah satu cara untuk bisa baca Alkitab dan mereka mulai krisis. Mereka punya jutaan, ratusan juta orang yang pakai Alkitab, tapi mereka baca sedikit macet, baca lagi, berhenti, dan mereka lihat banyak orang mulai baca dan hampir secepatnya berhenti. Sekarang mereka punya reading plans, dan reading plans menolong untuk baca sedikit lebih banyak, tapi dengan cepat mereka macet dan berhenti. Lebih daripada itu, waktu diskusi, mereka sekarang sedang cari bagaimana bisa punya bahan untuk orang bisa lebih mengerti Alkitab. Mereka dengar daripada seperti situasi di Indonesia dengan semua sistem studi Alkitab lengkapnya terintegrasi dan hampir iri. Mereka bilang untuk masa depan itu satu harapan. Lebih daripada itu, mereka belum sampai tingkat yang akan didiskusi hari ini. Bagaimana Alkitab tidak hanya itu kertas dengan tinta, buku, tidak hanya HP atau bits and bytes dan screen, tetapi bagaimana itu bisa jadi satu yang conversational, bisa berbicara bersama. Saya akan mulai diskusi sebentar lagi, tetapi dari Lausan ada satu persetujuan dan kesadaran. Lewat AI, lewat teknologi, kemungkinan dan kemampuan untuk bisa engage, dilibatkan dengan firman, akan jauh lebih hebat. Lebih daripada itu, dalam berapa banyak bahasa dan kemampuan daripada AI akan jadi satu driver, satu yang betul akan mengubah dan kembangkan masa depan untuk orang yang ingin belajar dari Alkitab. Tak hanya untuk Indonesia, tapi untuk seluruh dunia dan gereja seluas itu. So, saya just memberi laporan daripada itu, dan saya ikut dengan beberapa kelompok AI, dan mereka kagum dengan berapa kembangan di Indonesia, dan khususnya Indonesia bisa memakai AI dengan cara-cara yang sebentar saya akan diskusi. Presentasi ini sebagian sudah disampaikan di Lausan kepada teman-teman sana, dan mereka bilang, ayo, maju terus. Mereka pun mau belajar. So, ini kesempatan unik untuk belajar bersama. Saya akan mulai share screen. Jelas judulnya AI dan Bible. Ada 120-an slide. Akan harus cepat-cepat. Kau lihat tidak hanya satu gambar dan satu mulut, tapi ada 4 speakers. And ada di kanan saya di foto 2 speakers yang bisa panjang lebar seperti saya. So, Alkitab masa depan sekarang, lebih dari Gutenberg, lebih dari digital AI adalah tsunami inovasi baru dalam perkembangan dan cara penggunaan Alkitab. Percayakah? Saya harap setelah itu tidak hanya percaya, tapi akan belajar berenang karena kesempatan ada di depan mata kita. Ayo. Okay, ready, set, go. Agenda gampang, conversational Bible. Betul, conversational seperti chat-chat, WhatsApp. Tadi WhatsApp bisa, tapi conversational Bible akan lihat seperti apa, dan AI dengan Alkitab, sejarahnya, perkembangan, Smart Bible, Badeno AI, dan lain-lain. Dan setelah itu ke praktis. Praktis itu penggunaan AI dan Alkitab, GPT, AI squared, AI, dan Bible translation, scripture engagement, dan lain-lain seperti itu. Okay, so
Okay, there. Yep, mulai. Now. Ya. Hold on. Okay. Conversational Bible. Apakah itu? Percakapan. Ini gambar yang di kanan Dr. Dolittle. Itu cerita daripada dulu waktu saya kecil buku yang bagus itu dokter yang mampu untuk dokter hewan omong dengan binatang. Tak ada siapapun yang bisa. Dan sekarang itu dia harus lakukan banyak. Dia datang dan hewan akan omong, masalah saya ini, dan dia jadi dokter hewan yang hebat, dan itu bikin cerita yang lucu untuk anak-anak, tetapi dia punya kemampuan untuk percakapan dengan binatang. Lebih lagi kalau lihat percakapan dengan diri sendiri, ya sahabat itu tidak the only way you talk, but percakapan dengan diri sendiri, dengan binatang, dengan orang lain, tapi dengan WhatsApp. Tadi di plano pertama saya bilang ada 2 syarat dan hanya 2 syarat untuk bisa berbicara dengan AI. Yang pertama harus apa, Bu Yulia? Bernafas. Bisa bernafas. Okay, and yang kedua? Bisa WA. So, kalau bisa WA dengan AI, sebentar lagi akan bisa PA dengan AI. Tapi sebelum itu, saya mau omong lebih banyak tentang WA. WA adalah apa? Conversation. Betul, berarti yang putih beda daripada hijau. Ya. Kenapa? Nah, itu saya dan orang lain. Wah, berarti ada 2 pihak yang sedang komunikasi, sedang interaksi, dan dengan cara yang sama, apakah saya dengan satu Alkitab bisa komunikasi, bisa interaksi? Itu satu harapan, dan sebentar lagi akan lihat tidak hanya WA dengan AI, tapi WA dengan PA dengan AI. But sebelum itu, apakah mungkin bisa mendiskusi, bisa mencakap-cakap dengan Alkitab? Bisa? Seperti apa? Well, dulu Sabda sudah coba. Ada project nama Sabda Bot. Itu cukup bodoh, tetapi kalau saya ketik dengan cara yang baik, itu akan memberi ayat. Itu cukup satu arah, saya akan tanya, itu bisa daripada ayat harian, daripada nomor strong, Yunani, kamus, itu ternyata cukup pintar. Itu punya banyak informasi, tapi tak punya omong untuk conversation. Itu hanya satu bot response. And dengan itu bisa menjawab sesuatu kalau cara untuk tanya tepat, tapi tidak mengerti apapun. Dan conversation dengan satu yang tidak mengerti bukan conversation lagi. Itu hanya ngomong kepada hampir bilang tembok. Atau seperti pustaka, kayak saya ambil buku dan saya baca dan kembalikan. Tetapi tidak 2 arah. Itu tidak mengerti aku, tentang aku tidak mengerti itu. Oke, sebentar. Oke, tapi conversational Bible. Dari dulu itu satu mimpi, satu harapan itu akan bisa jadi. Tidak hanya seperti bot, saya tanya sesuatu dan dapat bahan yang sudah disiapkan, bahan yang tidak dimengerti, itu hampir seperti Google. Tanya, dapat bahan sana, bagus, tapi itu tidak mengerti dirinya. Itu tidak seperti kalau saya tanya Bu Yulia, dia akan bisa mengerti, bisa menjawab lebih alamiah. So, mimpi untuk conversational Bible, itu saya ingat daripada kecil. Saya baca berapa banyak. Tapi kadang-kadang mimpi, kalau buku ini bisa berbicara, itu akan ceritakan apa lagi? Kalau buku ini bisa berbicara, saya akan belajar apa lagi? Kalau buku ini bisa berbicara, apakah saya bisa masuk dalam dunianya dan lebih mengerti karakternya, lebih mengerti apa yang ada di situ? Lebih lagi kalau itu Alkitab. Kalau itu akan bisa jawab, kalau bisa hampir bilang wawancara karakter, bisa masuk ke dalam buku dan itu akan bisa interaksi dengan aku. Conversational Bible. Satu mimpi, satu yang
terlalu gila untuk 10 tahun. Tak ada yang pernah mikir seperti itu. Hanya mungkin itu seperti Google jawab dengan cepat sesuatu yang sudah disiapkan. Tapi Alkitab yang dengan perkataan diri sendiri bisa menjelaskan tentang sesuatu, latar belakang, jelaskan tentang sesuatu, studi kata, bandingkan ayat, apakah mungkin? Mana? Apakah? Hmm. Okay. Admin tolong di mute ya. Ya. Oke. So, itu adalah mimpi. Dan ternyata saya harap sekarang bersama Anda akan lihat jawabannya dan akan lihat seperti apa. Karena ternyata itu terjadi. Dan sekarang conversational Bible, conversation, ngobrol-ngobrol, cakap-cakap dengan Alkitab, dan hanya bisa, tapi itu terjadi. Okay. So, AI dan Bible, kecerdasan buatan ternyata itu cukup untuk kecerdasan ngobrol, kecerdasan chat, itu nama chat GPT karena kata chat itu, and dengan memakai itu sebagai titik mulai, Sabda sudah bisa training dan bikin beberapa produk yang lebih lagi hebat. Okay? So, sedikit tentang Alkitab dulu. Alkitab, apa itu Bible? Well, itu firman Allah. Dulu lisan jadi tulisan, itu dari tablet dan bukan Samsung tablet, dari scroll dan bukan tikus seperti ini scrollnya, sampai buku, itu jadi printed, ada variasinya, ada digloss, berarti dua bahasa, ada study Bibles dan dalam dunia cetak, King James, tahun 1611, Alkitab yang paling dikenali itu ada catatan kaki, ada referensi silang, ada peta kecil, itu sudah lengkap 400 plus tahun yang lalu dengan berapa banyak hebat di dalamnya. Itu dunia cetak. Dan sejak itu jujur Alkitab sering tidak sebaik itu. Tapi dari printed Bible, cetak, itu jadi digital Bible. And digital Bible daripada software Sabda kali pertama itu 22 floppy. Ya. 30 tahun yang lalu hampir. Ya, 30 tahun. 27 tahun yang lalu. Sedang Ya. siapkan rakyat 30 tahun dan salah satu pertama daripada Sabda adalah software, digital. Tapi tak hanya Alkitab, tapi itu resources sampai jadi biblical computing, ada yang bahasa asli, Yunani, Ibrani, ada kamus, ada Alkitab, ada berapa banyak, nanti lihat. Sedangkannya Alkitab lisan, Alkitab cetak, Alkitab digital, tapi media, seperti Badeno yang Media First Bible, berarti Alkitab, saya bisa dengar itu audio Bible, saya bisa lihat seperti film Yesus atau Lumo. Ada comic Bible dari Sabda, Kingston Comic Bible yang bahasa Indonesia 2000 halaman. Seluruh kejadian sampai Wahyu. Nah, kalau saya tambah AI kepada itu, bisa seperti apa? Lebih lagi, tak hanya study Bible, tapi Bible study ecosystem. Dan yang comic Bible punya lengkapnya Bible comic, study comic. Bible Study Center. Berarti setiap halaman ada QR code yang bisa untuk studi Alkitab, dengar Alkitab, bacaan, semua nama tempat, peta, dan lain yang terkait dengan halaman komik itu. Hebat bisa terjadi dengan just digital. Belum omong dengan AI. Kalau AI mulai terintegrasi dengan itu, seperti apa Alkitab? Well, akan sebentar lagi lihat seperti apa langkah pertama, Smart Bible, Alkitab Pintar, dan akan lihat SMART, itu Study, Media, AI, Relational, and Technology Bible. Tapi topik hari ini itu AI Bible. Akan ke situ. Dan akan fokus lama ke sini. Saya tahu Bu Yulia mau langsung ke AI Bible, tapi latar belakang sedikit itu penting. Lebih daripada itu, Alkitab itu dari teks. Versi yang paling pertama dalam bahasa Indonesia 1629. And itu dari Royal. Itu diglot, berarti ada Belanda and ada Melayu kuno. Ada 1733, itu lengkap.
Perjanjian Baru, Perjanjian Lama, and lebih lagi, dak lama setelah itu dak hanya teks yang Latin, tapi teks yang Jawi, yang Arabic asli daripada bahasa Indonesia Melayu. Sampai sekarang 25 plus versi. Untuk digital, tahun 94 itu tahun pertama, 97, 99, dan terusnya sampai sekarang. And Ya. untuk study tools, Bible Resources System terus-menerus berkembang. Ratusan ribuan jenis bahan. Seperti saya bilang, ada lexicons, dictionaries, commentaries, referensi silang, interlinears, and pustaka, alat-alat dan bahan digital yang menolong orang untuk itu. And lebih lagi, Bible computing. Semua ini adalah Alkitab, Ya. digital, and sekarang AI. Wow, Ya. hebat. Dan berapa banyak study tools? Ya, bisa dari versi-versi, bandingkan versi suku. Bahasa Jawa punya hampir 10 versi yang beda Wow. daripada 1829 yang pertama. 1854 dan 63 yang perjanjian lama pertama Wow. dalam askarannya. Dan versi Askaran. perjanjian baru kedua sudah ada saat itu. Dan seterusnya sampai hari ini. Untuk belajar dari bahasa aslinya Yunani Ibrani. Lagi bahan linguistik untuk studi mendalami kata bahasa asli atau English, Indonesia, dan lain. And untuk catatan kaki, catatan ayat, catatan perikop, pentafsiran, referensi silang, ayat paralel yang topikal. Berapa banyak bahan yang sudah ada di dalam sabda dan ekosistem sabda. Dan semua ini terintegrasi dengan hebat, termasuk peta, bagan, latar belakang, sejarah, dan lebih lagi multimedia. Ya. Images, audio, semua ini sudah ada sebelum AI. Ya. Nah, Luar biasa. apa terjadi kalau AI bisa pakai semua semua ini itu. untuk belajar sebagai fondasinya? AI-nya jadi pintar sekali Alkitab, Pak. Oh, sangat pintar. AI datang kepada situs-situs sabda kadang-kadang sampai 500.000 halaman per hari untuk belajar dari semua bahan ini yang jadi jutaan-jutaan halaman. Wah, itu kalau manusia yang belajar luar biasa ya. Ini kok yang belajar malah mesin ya, Pak ya. Ini mesin, dan sebentar lagi akan lihat hasil seperti apa. Semoga manusia juga terdorong untuk punya passion yang besar seperti Pak Max ini untuk belajar Alkitab dan meneliti. Indonesia saya kira sangat beruntung sekali, Pak. Sangat diberkati Tuhan karena punya begitu banyak bahan digital yang tersedia pas di abad digital ini. Nggak usah Betul. nunggu sampai tahun-tahun berikutnya. Dan tidak hanya bahan yang Alkitab dia sendiri, tapi semua jenis Ya. alat untuk belajar. Dan Amin. lebih lagi, punya Alkitab dalam semua bentuk. Dari software yang dulu floppy, CD, DVD, USBs, SD cards, daripada web dan cloud, apps dan mobile. Tidak hanya cetak, tapi dunia digital itu seluas ini termasuk SabdaBot. Dan sebentar lagi akan kembali kepada itu. Karena ternyata SabdaBot itu punya akses ke semua dan itu bisa berbicara kepada AI. Ternyata AI dan SabdaBot akan lihat bersama bikin satu alat baru, Conversational Bible. Itu memberi kemampuan berbicara conversational kepada semua ini yang di depan mataku. Ya. Study Bibles and Smart Bibles and Media Bibles. Belum sampai omong ke masa depan yang akan jadi augmented reality, virtual reality, metaverse and omniverse. Seperti apa Alkitab plus AI? Wow, sebentar lagi akan lebih kagum Ya. lagi. Ini akan kita bisa melihat betapa Kaya? firman Tuhan itu benar-benar menjadi hidup dan kaya dan bisa diterima dalam seluruh sejarah teknologi, Pak. Betul. Ya, jadi tidak ada satu teknologi yang dilewati oleh Alkitab untuk dimasukin di sana. Betul. Dan daripada Google Home dan Alexa, daripada semua smartwatch, smart refrigerator, sebentar lagi akan lihat. Itu. Nah, ini untuk yang mau tahu sejarah kitab di Indonesia secara cetak, 1629 itu paling Wow. kiri, and dicetak terus menerus, and hanya yang Ini cuma 18 tahun
dibandingkan King James ya, Pak Ya, ya. betul. King Oh. James 16:11, ini Indonesia 16:29. Indonesia sungguh diberkati Tuhan. Dan semua yang di bagian 2/3 kiri itu 150 plus tahun yang lalu. Dan Dalam ini 150 tahun terakhir lebih sedikit daripada 100 tahun sebelumnya. Dan ada terjemahan baru, ada Alkitab firman firman Allah yang hidup, ada kitab suci, dan berapa banyak-banyak termasuk yang Alkitab mudah dibaca, Alkitab yang terbuka, termasuk King James Indonesia, and lain-lain. ini semua ada dalam bentuk digital ya, Pak. Daripada ini, saya lihat semua sudah didigitalisasi. Wow. Di Sabda ada lebih dari 25 versi Luar bahasa biasa. Indonesia, belum hitung hampir 100 yang bahasa suku-suku. Wow, luar And biasa. AI belajar daripada ini. Oh. Oke? Untuk yang perlu tahu, dulu batu, lo batu, perkembangan, cetak, digital, tapi sekarang semua ini sampai kepada AI. Right? Dan dulu teks yang paling atas tengah, ya Alkitab Mobi, Alkitab Sabda.org, tapi dilengkapi audio. Sampai ada karaoke, Sabda.org, audio Sabda.org. Dilengkapi dengan grafis, komik, atau video, Lumo, film Yesus. And sekarang AI, syukur puji Tuhan tidak hanya teks, tapi multimodal. Berarti AI sedang belajar dari images, belajar dari grafis, belajar dari audio. And berapa hebat lagi, Wow. Alkitab dalam bentuk digital itu multi-format. Oke? Ini timeline dengan cepat daripada Ilsa, maka daripada ada floppies di bagian kiri, hampir bawah kirinya, sampai di bagian kanan ada project-project dari comics, dan daripada terlalu banyak, saya akan makan waktu untuk itu. Nanti di ulang tahun, mereka pasti akan pakai timeline ini. Oh iya, tapi sampai 2024, Pak. Saya Ini kan curi ini dari- daripada yang ulang tahun. So, saya ini itu, 25 tahun yang lalu. ya. So, ini, Maksudnya bukan. Ini 5 tahun yang lalu, waktu Ya. Sabda 25 tahun. Ya. Okay. So anyway, saya akan just fokus kepada dua. Yang pertama, Smart Bible. Smart Bible itu satu konsep yang luar biasa. Dan Sabda sudah perjuangkan itu hampir 10 tahun. Itu kesadaran kalau Alkitab lahir abad ini, kemungkinan tidak mulai dengan teks. Kemungkinan tidak dibatasi oleh kertas. Ya. Tetapi itu akan langsung bisa lengkap study Bible. Itu akan kemungkinan jadi tidak hanya dilengkapi media, tapi mungkin media first. Satu Alkitab yang smart, dan kemarin sedang, itu 10 tahun yang lalu, sedang mikirkan tentang, wah, Singapore, smart city, Indonesia ingin jadi smart nation. Solo dideklarasi, smart city, 1 dari 10 di Indonesia. Wah, Ya. rasanya enak-enak, tapi sebelum itu sudah mulai bergumul. Akan ada smart cities, dan akan ada smart car, smart watch, smart home. Manakah smart Bible? Kada smart country, bangsa ini jadi pintar. Manakah ada smart church, gereja, and smart Christians? Dan apakah mungkin akan ada gereja atau Kristen pintar kecuali ada Smart Bible? Dan Sabda mulai memperjuangkan sekeras-keras mungkin untuk study Bible yang plus, media Bible, and AI Bible, and relational Bible, and technology Bible. Dan ini berjuangan 10 tahun. Dan syukur teknologi sudah memungkinkan. Dan tidak hanya itu, social Bible. Alkitab mulai dari lisan dan relasi. Paulus kirim surat kepada komunitas yang baca, kepada seluruh gereja. And so, Alkitab, lebih lagi Alkitab berteknologi, Alkitab yang smart, itu Alkitab yang bisa dipakai oleh dalam konteks masyarakat. And lebih lagi harus bisa tidak hanya smart, tapi smarter. Educational Bible, Research Development Bible. And semua ini membuka pintu untuk AI Bible bisa sehebatnya. Tapi AI Bible hanya sebagian. Dan kalau akan hari ini belajar tentang AI Bible dalam konteks. Jangan lupa media, jangan lupa study, jangan lupa relational and data sets. And
jangan lupa teknologi. Oh, itu, Jangan lupa ya. semua gambar yang lebih besar daripada hanya Smart Bible. Itu yang bikin smarter Ya. Bible. Itu dunianya anak muda sekarang, Pak. Oh Jadi ya. sebenarnya apa namanya, Smart Bible ini memang dipersiapkan Tuhan untuk generasi baru ya, Pak. Betul. Ya, ini dunianya anak muda, bukan dunia saya nih malah, Pak. Ya. Oke, so dengan cepat software Alkitab sampai berapa banyak Alkitab Pintar, Google Home, ini semua macam-macam Bible Wow. recommendation systems, Ayatis, Alkipedias, MySabda, Magix, Suku Digital, semua ini project-project yang dikerjakan. And ada Bersabda. banyak lagi, tapi Smart Bible, Quo Vadis, ternyata itu ke AI. Ya. Smart Bible Quo Vadis, kalau mikir Alkitab 2045, 2050, itu pasti AI for God. Dan karena itu, Smart Bible membuka pintu dan Amin. memungkinkan AI Bible terjadi. Itu alasan saya panjang lebar tentang ini. Ya, ini jadi Tuhan sudah membuat roadmap yang begitu luar biasa untuk firman-Nya ya, Pak. Jadi waktu kita memikirkan Smart Bible itu sebenarnya Tuhan sudah punya rencana untuk AI Bible dan ternyata itu sudah dipersiapkan jauh-jauh hari oleh Tuhan. Dan semua proyek ini jadi fondasi dan dasar untuk AI Bible bisa di-training sehebat itu. Yang kedua, tentang Badeno. Baca, dengar, nonton Alkitab bersama. And sekarang Badeno AI itu dilengkapi dengan AI. Ya. Dan itu sesuatu yang tak hanya hebat tetapi fun. Seperti apa Alkitab yang dirancang dibikin Media First Bible. Berarti Alkitab yang saya akses dan memakai berdasar media. Bisa dengar, bisa nonton, bisa baca. And itu dilengkapi dengan Badeno Plus yang punya pertanyaan diskusi, yang punya suku-suku, yang punya berapa jenis bahan, termasuk yang paling penting untuk diskusi ini, kalau itu baca, dengar, nonton Alkitab bersama, tapi sekarang Badeno Plus melengkapi dengan semua peralatan termasuk Badeno AI. Seperti ini kalau orang lihat halaman depannya, itu gampang, badeno.sabda.org, and daripada itu akan mulai lihat bagaimana AI terintegrasi and dilengkapi kepada studi sistem Alkitab. And dibuka, kalau lihat di bagian kiri itu halaman yang sama, yang baris biru itu untuk baca, baris hijau itu untuk dengar, merah itu untuk nonton. Klik membuka diri, tapi fokus hari ini Badeno Plus dan yang bagian bawah yang bilang Badeno AI. Dan di dalam Badeno AI, dari AI sudah disiapkan untuk setiap pasal di Alkitab. Ada ringkasan yang bagus. Ada topiknya, kata kunci, 5W1H. Ada nama dan tempat, pengantar dan latar belakang, pertanyaan refleksi, pertanyaan diskusi, dan pelajaran. Plus, yang paling penting itu biru di paling bawah. Bisa dari situ lanjut langsung ber-PA dengan AI saat itu. Ya. So, Badeno itu hasil generative dari AI, itu di-trained, itu custom AI, itu oleh dataset Alkitab dan bahan sabda. Dataset itu yang berapa kayanya, bagian kiri bawah, dengan fungsi dan berapa banyak jenis trik-trik bikin yang kanan. Ringkasan topik dan semua yang saya sudah ceritakan. Lebih daripada itu memberi tempat untuk prompt yang di belakang layar. Berarti kalau saya pilih salah satu dari itu, misalnya ringkasan, kalau lihat di bagian bawah di akhir perkataan ada dalam hijau AI Sabda. Saya klik situ, itu akan langsung expand, lanjut mengeluaskan daripada situ dan masuk. Wow, Berarti kalau saya pengantar latar belakang atau kata kunci di bagian bawah sini, kata kunci AI/Sabda, dari situ itu akan lagi menceritakan tentang semua ini dan lebih dalam lagi. Itu hebat. Tapi seperti saya bilang, yang paling penting ada bagian biru ini. Karena Anda bisa langsung ber-PA dengan AI. Kalau klik itu, akan diberi dua pilihan. Bisa kalau punya account, langsung Alkitab GPT Advanced.
Kalau tidak, bisa langsung kepada versi gratis dan itu memungkinkan untuk nama grounding and prompt management yang sudah dipersiapkan dengan training di belakang. Ya. And AI squared itu satu cara untuk dengan belajar AI and focus itu cara untuk orang bisa interaksi. Sebentar lagi akan lihat semua yang ikut kepada beginner study sudah belajar dasar daripada ini. Dan sebentar lagi akan belajar lebih banyak tentang AI squared. Tapi Badena membuka pintu kepada Alkitab GPT. Dan ini salah satu cara untuk akses. Dan Alkitab GPT adalah topik yang sebentar lagi. And saya hampir siap untuk bilang, Aldo, ceritakan apa Alkitab GPT. Siap? Ya, kita siap untuk menceritakan apa yang itu Alkitab GPT. Oke? Ya. Pertama, kita langsung lihat tuh apa sih Alkitab GPT itu. Kalau kita tadi sudah mereverse ya, yang sebelumnya, generasi sebelumnya itu di Sabdabot, itu kalau kita bisa lihat itu percakapan yang Pak Max bilang agak bodoh. Nah, di sini kita bisa melihat AI yang sudah belajar Alkitab itu lebih interaktif. Dia bisa memberikan pengertian lebih lagi, bisa memiliki lebih banyak fungsi, bisa memiliki dataset yang sangat banyak lagi. Terlebih lagi dataset yang kita suapin ke dia, kita berikan ke dia, kita buat dia belajar tentang Alkitab itu tadi. Jadi akhirnya dia bisa melakukan conversation dengan kita. Jadi mimpinya tadi seperti apa? Apakah kita bisa berbicara dengan Alkitab? Ya, sekarang mimpinya sudah ada di tangan kita. Alkitab GPT itu apa sih sebenarnya? Ya, Alkitab GPT itu merupakan salah satu teknologi AI terbaru, ya sistem informatif. eh, ini dirancang oleh Yayasan Lembaga Sabda supaya kita semua dapat melakukan studi Alkitab dengan cara yang baru, tuh, dengan menggunakan AI, agar studi Alkitab kita lebih mendalam, bertanggung jawab, relevan, dan fun. Gitu. Jadi kita tidak hanya memiliki satu tools, tapi kita juga memiliki alat bantu, asisten, bahkan teman untuk kita bisa menikmati kekayaan firman Tuhan yang ada. Jadi kalau misal teman kita yang real ini nggak bisa kita ajak diskusi, nah Alkitab GPT ini bisa kita ajak diskusi untuk kita melakukan PA lebih dalam, melakukan pembelajaran Alkitab lebih dalam lagi. Tuh. Dari Alkitab GPT ini, terus apa sih bedanya Alkitab GPT ini dengan AI lain gitu? Kan banyak ini pertanyaan. Kadang itu ketika kami roadshow, itu pasti ada pertanyaan, bedanya dengan ChatGPT itu apa? Bedanya dengan Perplexity, dengan Bird dan Gemini dan lain-lain itu apa bedanya? Nah, Alkitab GPT ini sudah melalui proses pelatihan. Tuh. Jadi dia sudah kita berikan dataset jutaan dataset, ratusan dataset dari Sabdabot, versi-versi Alkitab lainnya, resource-resource kekristenan lainnya, agar Alkitab GPT ini bisa sesuai dengan konteks Alkitabiah, agar jawabannya nanti tidak ambigu, tidak mengarang bebas, tidak menghafalkan. Wah, ini nanti ayat ini isinya apa ya? Enggak kayak gitu. Jadi Alkitab GPT itu tidak berdiri sendiri juga. Alkitab GPT itu punya asistennya sendiri, yaitu Sabdabot yang kita berikan ke dia. Jadi ketika kita tanya, misal tentang Yohanes 3:16, isinya apa? Dia nggak mengarang-arang lagi. Dia akan meminta ke asistennya untuk memberikan jawaban, memberikan teksnya. Jadi nanti dia akan memberikan teksnya as is kepada kita. Itu versi terus di dalam Alkitab GPT ini ada apa? Banyak banget dataset, ratusan kan, ada bahkan ada ribuan, bahkan sampai jutaan. Tuh, ada dari bahasa Indonesia, versi-versi Alkitab bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa asli. Terus ada juga bahasa-bahasa suku. Terus ada renungan, kidung, nomor strong dan lain sebagainya. Masih banyak lagi yang sudah kita masukkan ke Alkitab GPT agar ya tadi kita bisa melakukan PA, melakukan pendalaman Alkitab, melakukan studi Alkitab lebih dalam dan mendapatkan jawaban yang tidak ambigu agar jawabannya juga sesuai dengan konteks Alkitab. Tuh. Lalu apa aja sih yang bisa kita lakukan dengan Alkitab GPT ini? Kita bisa melakukan banyak hal. Yang pasti kita menggunakan Alkitab GPT ini untuk kita berkomunikasi dengan Alkitab, kita melakukan conversation dengan Alkitab, kita melakukan juga studi Alkitab lebih lanjut lagi. Salah satunya kita bisa minta dia untuk menampilkan ayat-ayat, terus juga seputarnya, perikopnya itu seperti apa, terus kita bisa memintakan dia pengertian terkait ayat tersebut. Bisa minta referensi silangnya seperti apa, interlinear, pembagian antara
perkataan itu tadi seperti apa. Kita juga bisa memintakan medianya, bukan hanya audio, bahkan juga gambar gitu. Kita bisa bisa melakukan eh, pendalaman Alkitab dari hal yang terkecil hingga hal-hal yang paling besar gitu. Ya, saya interupsi di situ dan ternyata satu prinsip kalau belajar Alkitab itu mikroskop. Lihat dalam, studi kata dan masuk sampai paling dalam. Prinsip kedua itu teleskop. Saya coba lihat sejauhnya, latar belakang dari Wahyu sampai Kejadian dan apa yang referensi silang dan seluasnya. Dan periskop, saya lihat ayat sebelum, setelah, dan seputarnya. Tapi paling penting, saya sekarang seperti dokter akan dengan firman tahu itu kepada hatiku dan lihat dengan stetoskop. Dan Alkitab GPT mampu untuk word studies, latar belakang, dan semua lebih lagi. Dan maaf untuk interupsi, silakan lanjut. Oke, ini beberapa contohnya ketika kita bisa menggunakan Alkitab GPT. Ini salah satu contohnya menggunakan kita untuk lakukan studi kata lebih lanjut dari kitab Yohanes 3:16. Kita bisa melakukan studi kata hingga mendapatkan penjelasan-penjelasannya dari nomor strongnya, dari versi-versi Alkitab lain, AYTT, Net, dan Yunani asli, bahkan sampai nomor strongnya. Bahkan juga dijelaskan berkata itu maksudnya apa, menunjukkan apa, merujuk kepada siapa, dan lain sebagainya gitu. Ini untuk studi perpasal, kita juga bisa minta tafsirannya dari tafsiran-tafsiran dari kitab ini itu apa aja. Terus kita bisa minta untuk Alkitab GPT untuk bukakan Alkipedia. Kalau Bapak Ibu punya 5 aplikasi utama Sabda, salah satunya Alkipedia itu datanya juga bisa di Alkitab GPT, sudah ada di Alkitab GPT. Tuh. Kita juga bisa minta untuk buatkan cerita sekolah minggu. Tuh. Ketika kita melakukan PA nanti dijelaskan juga sama Kak Yudo. Tuh, ini salah satunya dan ada fungsi medianya juga. Kita bisa playkan audionya, bahkan tidak terlepas dari itu kita bisa minta generate gambar, bahkan gambar-gambar yang unik. Itu contoh seperti Minion. Terus agar kita bisa lebih dekat kepada anak atau gambar-gambar yang lebih serem gini kalau anak-anak kan lebih takut kalau kayak gini ya. Sinematik gitu. Nah, lebih fun kepada anak kita bisa buat desain ke Lego gitu. Terus kita juga bisa membuatkan suatu rangkaian cerita gitu untuk anak-anak sekolah minggu. Jadi kita kombinasikan beberapa AI termasuk Alkitab GPT untuk mengenerate gambar, membuat alur ceritanya. Kita kombin nanti di PowerPoint atau di Canva untuk membuat satu alur cerita. Lalu kita bisa buat cerita sekolah minggu itu tadi. Dalam membuat ilustrasi khotbah juga bisa. Kita juga bisa membuat ilustrasi Daniel, contohnya di Daniel di kandang singa ini, di gua singa. Terus habis itu juga Yunus ketika dimuntahkan di ikan itu gambarannya seperti apa dan lain sebagainya. Banyak hal yang bisa kita lakukan dalam melakukan generate gambar. Tapi yang perlu ditekankan dengan Alkitab GPT ini kita tidak bisa langsung menggunakan as is begitu saja. Tetap kita harus melakukan pendalaman Alkitab terlebih dahulu. Nah, caranya seperti apa? Tuh, Kak Yudo akan menjelaskan. Iya. Jadi Bapak Ibu tadi udah lihat kan Alkitab GPT itu satu produk dari Sabda yang powerful banget gitu karena dia mempelajari AI yang mempelajari dasar-dasar dari Alkitab. Tapi kita perlu belajar juga sebagai orang Kristen kita punya tanggung jawab gitu ya untuk belajar dan juga menggunakan alat-alat yang Tuhan pakai itu untuk kemuliaan Tuhan gitu. Nah, kita memperkenalkan metode AI Square. Mungkin Bapak Ibu ada yang udah tahu, tapi untuk yang belum tahu, inilah metode AI PA dengan AI yang dibuat oleh Sabda untuk bisa menolong generasi AI untuk belajar bertanggung jawab. Bukan hanya pakai alatnya yang powerful, tapi kita juga mesti bertanggung jawab dengan mengasah akal budi kita, menggunakan akal budi kita untuk belajar dan juga menggali Alkitab menggunakan alat yang Tuhan pakai. Jadi kalau Bapak Ibu lihat ini adalah logonya sebelah kanan itu AI dan AI jadi ada 4 huruf. Dan tengahnya itu adalah ada crosshairs gitu ya, kayak target, dan di belakangnya adalah Alkitab. Jadi sekali lagi AI Squared ini adalah sebuah cara yang Sabda buat supaya kita itu sebagai orang Kristen tuh punya fokus kepada Alkitabnya, bukan kepada alatnya gitu. Nanti Bapak Ibu lihat gimana metode ini dijabarkan. Nah sekali lagi Sabda menggunakan teknologi bukan hal yang tabu gitu ya. Karena Sabda menggunakan teknologi sebagai kendaraan untuk membawa Alkitab, membawa masyarakat Kristen ke dalam satu kehidupan yang holistik gitu. Kita menggunakan teknologi yang Tuhan beri untuk menumbuhkan kerohanian kita. Sehingga slogan IT for God itu bukan sekadar
slogan saja, tapi adalah gaya hidup kita sebagai orang Kristen di era ini gitu. Nah, karena itu juga Sabda punya banyak banget alat-alat yang Tuhan kami buat gitu supaya masyarakat Kristen tuh bisa memakai ini semua untuk kemuliaan Tuhan, untuk belajar, bertumbuh dalam iman sehingga tidak hanya kita hidup menggunakan teknologi atau digunakan teknologi, tetapi kita menjadi orang Kristen yang bertanggung jawab dalam menggunakan teknologi yang Tuhan beri. Nah, salah satu metode PASABDA ini juga yang dibuat oleh Sabda juga, dan ini kami pakai juga untuk menolong generasi sekarang ini, terutama untuk yang gemar di Instagram ya. Hari Senin malam jam 7:30, kami mengadakan AI Ayo PA gitu, Alkitab. Jadi teman-teman muda diajak untuk menggali Alkitab dengan cara ini gitu, dan menggunakan platform yang Tuhan berikan di zaman ini yaitu Instagram. Tapi juga itu adalah wujud dari Kinan Sabda untuk membawa firman yang digital atau digital world kepada digital world, tempat generasi digital itu tinggal gitu. Tapi sekarang nggak hanya di generasi digital doang, sekarang itu kita melihat ada juga generasi AI gitu, generasi AI yang muncul setelah Tuhan membawa semua orang ke dalam era AI ini gitu, dan bagaimana kita menggunakan teknologi yang ada ini untuk menumbuhkan kerohanian kita. Itu tadi kita menggunakan metode AI Square. Nah, ini juga tadi Sabda selalu bilang gitu, AI itu adalah alat, tapi nggak semua alat itu sama. Jadi kalau kami membawakan roadshow atau training gitu ya, ada permainan kata, AI atau AI. Kalau tadi AI itu A-nya adalah alat, I-nya itu apa gitu. Nah, biasanya kita mau main kata gitu ya, tapi saya mau cepat saja. Waktu itu ada juga orang yang bilang alat informasi, alat inspirasi gitu. Tapi ketika ada muncul resistansi, orang-orang yang melihat bahwa teknologi itu adalah udah itu nggak boleh masuk dalam pelayanan, itu nggak boleh masuk dalam kerohanian gitu. Mereka memandang AI itu sebagai alat iblis gitu. Jadi itu ada alat yang mendistraksi orang, alat yang untuk menunjukkan keinginan diri sendiri gitu. Tapi sebagai orang Kristen kita nggak memandang seperti itu, karena sebagai orang Kristen kita punya worldview yang berbeda dengan orang dunia. Kita orang Kristen punya worldview yang bahwa semua teknologi itu dari Tuhan dan itu bisa ditebus untuk kita menjalankan amanat agung, yaitu sebagai alat Injil. Jadi sekali lagi sebagai orang Kristen, kita memandang AI itu bukan sebagai alat iblis untuk menyenangkan diri sendiri atau merusak hidup orang lain atau membuat kayak tadi ya di Kapita Selekta tentang cyber security tadi, merusak hidup orang lain, tapi kita membuat atau menggunakan AI itu sebagai alat Injil. Yang itu yang Sabda tekankan selalu kepada teman-teman atau peserta yang ikut dalam roadshow kami. Nah, karena itu mari kita gunakan AI untuk belajar Alkitab. Seperti tadi Aldo bilang ya, AI itu bisa menjadi teman, asisten, dan alat bantu. Nah, kalau ini kita memiliki tiga pandangan ini, kita bisa melihat AI itu bukan sebagai ancaman gitu, tapi sebagai teman kita dalam menggali Alkitab dan juga menumbuhkan kerohanian kita supaya kita semakin serupa dengan Kristus. Nah, kalau dari roadshow kami melihat banyak banget kesaksian hasil training yang kami lakukan gitu. Mulai dari di Sabda sendiri, ada teman-teman SMP, SMA, kemudian teman-teman STT, dan juga gereja persekutuan hamba Tuhan. Dan kami membuat kesimpulan, awalnya kami mengira bahwa anak-anak itu hanya anak-anak yang suka ber-PA dengan gadget. Tapi ternyata ketika dalam training, dalam roadshow, ternyata orang-orang dewasa, bahkan orang-orang yang tadinya bilang, wah saya gaptek, wah HP saya lemot. Ternyata mereka ketika menggunakan AI Square, mereka tuh suka banget dan susah banget untuk berhenti. Jadi sekali lagi, ini bukan soal gaptek nggak gaptek gitu ya, tapi metodenya. Apakah metodenya sesuai dengan era ini? Apakah metodenya menggunakan alat-alat yang familiar dengan kehidupan saat ini gitu. Makanya ketika anak muda dikasih HP, mereka melihat bahwa oh ini HP yang alat yang mereka selalu pegang, bangun tidur lihat HP, mau tidur lihat HP, nanti keluar dari kamar mandi lihat HP, mau makan lihat HP. Dan itu dipakai untuk untuk ber-PA. Jadi ketika Sabda menggunakan metode SABDA atau AI Square untuk menolong teman-teman ini ber-PA, mereka senang sekali dan mereka tanda kutip tadi ya harus dihentikan gitu. Waktunya udah habis, jadi PA-nya udah habis, ayo berhenti dulu gitu. Nah, itu kesimpulan yang kami lihat. Nah, sekali lagi tadi metode AI Squared terdiri dari 4 langkah ya. 4 huruf mewakili 4 langkah dan 2 tahap. Langkah pertama adalah awali, langkah kedua investigasi, kemudian langkah ketiga ajaran, dan juga langkah terakhir adalah implementasi. Ya, ini Bapak Ibu lihat di sini ada gap antara investigasi dan ajaran. Jadi itu adalah 2 tahap ya, saya bilang tadi. Awali investigasi itu kita menggali, kita informasi, cari konteksnya, cari semua informasinya. Tapi ajarannya
kita mulai masuk dalam tahap untuk merenung, untuk merefleksi, untuk mencari tahu apa yang Tuhan inginkan melalui apa yang kita pelajari. Jadi tadi awal dengan apa? Mengamati Alkitab, membaca Alkitab, kemudian investigasi, melakukan penggalian induktif gitu ya. Kemudian ajarannya apa artinya buat saya, dan implementasi itu mengintegrasikan pengetahuan dan juga semua kesimpulan itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi ini sekali lagi bukan satu metode yang shortcut, nggak bisa shortcut. Ketika kita ber-PA kita harus tahu tidak ada yang bisa menggantikan kehadiran kita bersama dengan Tuhan. Entah itu alat apapun yang paling canggih, Tuhan mau hati kita yang ada dalam persekutuan itu. Oke. Ya, ini Bapak Ibu lihat, awali amati Alkitab apa adanya, kemudian investigasi, induktif, interpretasi atau inti, ajaran apa artinya untuk saya, dan implementasi, interaksi, integrasi, dan mencari ide-ide bagaimana kita melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi sekali lagi AI adalah alat bantu, teman, dan juga asisten kita dalam melakukan penggalian Alkitab ini. Nah, ini alat-alat yang kita pakai, ada Alkitab, ya bola digital sama cetak, kemudian catatan. Jadi ini alat-alat yang kita pakai untuk melakukan PA dengan AI Square. Kemudian, ya ini tadi teman-teman kalau yang di AI for Beginners ya, ada fokus, format, objektif, konteks, user usage, spicy, special, specific, dan style. Jadi itu adalah mnemonik ya untuk semua hal yang bisa kita masukkan dalam sebuah prompt gitu. Bukan berarti harus urut, tapi itu adalah satu hal yang supaya kita bisa ingat bahwa ketika kita bikin prompt yang detail, yang tajam, akan mendapatkan respons yang tajam juga. Nah, kita akan ber-PA mencoba ya, kita lihat simulasinya. Ber-PA dengan Daniel pasal 1 dengan tadi Alkitab GPT. Ya, tadi udah dibilang ini alat yang powerful. Tapi gimana kita sebagai orang Kristen bisa bertanggung jawab juga, tidak hanya AI yang belajar, tapi kita juga belajar sebagai orang Kristen memakai ini dengan cara yang benar. Nah, tadi kita lihat awali amati Alkitab apa adanya, kita membaca dan juga berulang-ulang. Kita mencari garis besarnya, kemudian mencari latar belakang dan sebagainya. Lalu kita pakai prompt yang fokus, hasilnya adalah seperti ini. Jadi latar belakang kita dapat, kemudian kita dapat juga poin-poin utamanya tadi ya, lawan Daniel dan teman-temannya, ada juga referensinya, kemudian pemilihan pemuda Israel, kemudian pelatihannya dan sebagainya. Kemudian kita juga bisa melihat ini ayat yang bagian yang paling menarik nih, penolakan makanan bagi raja gitu ya. Dan kemudian hasilnya, referensinya. Jadi ada pembagiannya. Jadi masing-masing ini kita bisa lihat lagi, baca lagi. Dan sekali lagi kita mesti bandingkan. Kita mesti lihat. Kalau tadi udah bilang, Alkitab GPT itu berasal dari dataset Alkitab yang sudah ada di Sabda. Betul. Tetapi bagaimana dengan kita sendiri? Apakah kita sudah dapat semua itu dalam kepala kita atau dalam catatan-catatan kita? Tapi kemudian Bapak Ibu nggak berhenti sampai situ. Kita bisa ngobrol lagi sama dia, minta lebih lengkap lagi. Konteksnya, latar belakangnya, penulisnya, dan latar belakangnya itu bisa dibagi lagi, sejarah kah, budaya, sosiopolitik, dan sebagainya. Jadi kita menggunakan Alkitab GPT ini juga bisa lebih dalam lagi, kita bisa lebih banyak lagi, memperkaya semua penggalian kita yang terdahulu, yang awal tadi ya. Dapat latar belakang sejarahnya, latar belakang budaya, sosiopolitik, kemudian tokohnya siapa aja, Daniel, Hananya, dan teman-temannya, kemudian ada rajanya, dan juga Aspenas, harusnya dia di bawah situ ya, di tanda ini, karena ini ada di bawah lagi. Kemudian ada tempatnya, isunya. Nah, ini isu juga ternyata juga penting bagi kita belajar supaya kita ngelihat apa sih yang bisa kita bawa ke dalam kehidupan kita di saat ini. Nah, langkah kedua, investigasi, ini menggali secara induktif. Kita mengajukan pertanyaan-pertanyaan 5W+2H untuk mendapatkan informasi lebih luas seputar teks yang kita pelajari. Pertama-tama, sekali lagi, baca dulu, jawab dulu pertanyaannya sendiri, kemudian gunakan AI untuk mendapatkan jawaban yang lebih dalam lagi atau lebih banyak gitu ya. Kalau kita menggunakan prompt yang fokus tadi, jawabannya seperti ini Bapak Ibu. Ada who, ada what, gitu ya, siapa, apa, gitu kan. Kemudian when, kapan, kemudian di mana, dan juga why, mengapa. Biasanya 5 atau 6 gitu ya. Tapi di sini ada 7 bahkan, karena how, bagaimana, tapi ada juga how much, seberapa banyak. Jadi kalau kita pakai 5W+1H, itu biasanya dapat yang biasa-biasa aja. Tapi kalau pakai yang 7, W+2H, kita bisa dapat how much, kalau waktu itu juga dapatnya how is it how is it works, kalau kita ngobrol tentang Yohanes 3:16 ya, bagaimana kita bisa melakukan kelahiran baru itu gitu. Jadi how ini ternyata punya banyak sekali faktor-faktor yang mengejutkan gitu ya, bisa dapat lebih dalam lagi. Nah, masuk ke dalam tahap kedua atau langkah ketiga ya. Di langkah ketiga ini kita mulai merenungkan, mengendapkan semua informasi yang kita dapat.
kemudian kita mengambil poin-poin pentingnya, pelajaran apa yang kita dapat, apakah Tuhan menegur saya, apakah Tuhan menguatkan saya, apakah doa saya dijawab dan sebagainya. Dan dalam prompt kita bisa minta pada AI untuk memberikan 3 usulan pelajaran. Jadi sekali lagi kita bisa membatasi, ada scope tadi ya, untuk kita mempelajari lebih tajam hal-hal yang penting apa saja yang bisa kita dapatkan dari pembacaan kita. Udah menyimpulkan, udah merenungkan, udah berdoa, tanya sama AI, apalagi. Nah, ternyata masih ada lagi Bapak Ibu, ada kesetiaan dalam pencobaan. Kemudian studi berlanjutnya seperti apa? Kemudian ada tentang Allah yang berdaulat dalam segala keadaan gitu ya. Studi lebih lanjutnya lagi. Jadi nggak cuma sekali aja kita dapat, tapi kita menggali lebih dalam supaya kita mendapatkan lebih dalam lagi, lebih banyak lagi tentang apa yang kita baca. Nah, langkah keempat, nah ini langkah paling penting ya, karena transformasi terjadi di sini. Bukan kita mendapatkan informasi bukan kita menyimpulkan informasi saja, tapi kita melakukan kebenaran firman Tuhan itu dalam kehidupan kita. Hanya kita yang tahu diri kita masing-masing gitu ya. Hanya kita yang mengetahui konteks hidup kita masing-masing. Karena itu kesimpulan semua pelajaran tadi itu dituliskan saja dalam catatan Bapak Ibu apa yang didapatkan, bagaimana saya sebagai misalnya saya seorang ayah, bagaimana saya seorang ibu, bagaimana seorang pendeta untuk menggunakan atau menerapkan firman Tuhan ini dalam kehidupan kita masing-masing. Nah, setelah itu minta ide dari AI untuk kita bisa mendapatkan ide yang lebih banyak lagi gitu. Nah, AI memberi saya jawaban seperti ini, kayak berpegang teguh pada prinsip iman di tengah arus budaya digital, dia itu ya, kayak hal-hal yang tadi dibahas di di KTS tentang etik tadi ya, banyak banget yang kita dapatkan bahwa AI itu juga setuju bahwa kita juga harus sebagai orang Kristen kita menggunakan akal budi kita, menggunakan prinsip kekristenan kita untuk hidup dalam era teknologi ini gitu ya. Oke, tapi nggak hanya itu Bapak Ibu, dari semua penggali kita, dari semua cara-cara kita, alat-alat kita, dan skill kita, itu sebenarnya adalah fondasi untuk kita bisa berkhotbah atau kita bisa hidup benar sebagai orang Kristen. Nah, bagaimana sekarang AI menolong kita untuk memultiplikasi? Kayak tadi udah melakukan PA, udah dapat semua jawabannya, udah dapat semua informasinya, kita juga menggabungkan dengan apa yang kita gali sendiri, kita bisakah menggunakan AI untuk mempersiapkan segala sesuatu yang kita perlukan untuk pelayan kita? Jawabannya iya, tentu saja. Dia ada banyak banget Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ikutan workshop AI, dari Sabda itu ada sekitar 25 bahkan lebih gitu ya bentuk-bentuk multiplikasi dari apa yang sudah kita buat dengan AI Square atau dengan pendalaman Alkitab kita gitu. Ada bisa membuat transkrip atau artikel dari hasil penggalian PA, bisa buat quote atau kutipan, bisa buat puisi, bisa buat gambar atau ilustrasi, buat traktat dan lain sebagainya. Tetapi sekali lagi, Bapak Ibu, semuanya itu harus dimulai dengan kita menggali dulu. Tanggung jawablah terhadap apa yang akan Anda bagikan kepada orang lain. Kayak misalnya begini, ini sudah melakukan PA, sudah melakukan pendalaman Alkitab, dapat semuanya, kita berdoa, kita bergumul dengan ayat itu, kita minta AI untuk buatkan cerita pendalaman Alkitab untuk anak-anak sekolah minggu. Jadi itu adalah satu hal yang bukan kita minta instan kepada AI, tapi kita menggunakan akal budi kita juga gitu. Jadi dia akan memberikan misalnya usulan ya, kita bisa bilang ini usulan ya. Jadi karena saya juga seorang editor, jadi saya melihat bahwa AI itu bisa menjadi co-editor bagi saya. Dia menulis, saya mengedit gitu ya. Kalau ada yang salah, saya minta lagi. Jadi ada teman-teman yang bisa membuat ini menjadi satu format yang lebih baik lagi gitu. Kemudian bisa buat gambar kah? Nah, tadi kasih gambarnya ya seperti ini. Kalau buat anak remaja mungkin oke gitu. Tapi buat anak-anak bisa nggak lebih oke lagi itu? Ya, bisa tadi teman-teman tadi bisa lihat pakai gambar minion juga ya. Menarik buat anak-anak kecil. Anak-anak saya juga suka banget nih ngeliat kayak ginian gitu. Tadi Lego juga ada ya. Jadi tergantung kita masing-masing dan juga pengetahuan kita terhadap apa yang disukai anak-anak gitu atau disukai audiens kita. Kemudian juga bisa buat lirik lagu. Jadi bukan hanya gambar ataupun teks ya, tapi juga lagu yang nanti bisa dipakai juga di AI yang lain supaya kita bisa membuat lagu yang bertanggung jawab dengan apa yang kita gali dari Alkitab. Sekali lagi, mari gunakan AI sebagai alat Injil dan selamat ber-PA dengan AI. Terima kasih dari saya. Saya kembalikan ke Pak Max. Wah, thank you. Sekarang saya harus share lagi and ada sedikit. Bapak punya 2 menit. Mungkin. Sekarang itu harus dipakai dengan sebaik mungkin. Okay, hit the share button and
Saya coba untuk itu kelihatan. Ya, Oke, tadi yang slide terakhir sini and slideshow. Oke, ternyata tidak hanya untuk PA dengan AI, tidak hanya untuk diri sendiri, tetapi AI sedang betul merevolusionisasikan bagaimana Alkitab diproduksi sampai dipakai. Kami akan lihat tentang AI and Bible translation, AI and scripture engagement, yang dulu AI and Bible translation adalah 2 sesi, 1,5 jam per sesi, and AI and scripture engagement ada hampir 1 semester. Tapi ini akan dijadikan 2 menit. iya. Bunuh saya aja. Oke, dengan cepat. Life cycle of a Bible. Itu daripada terjemahan sampai produksi, multiplikasi, distribusi, sampai engagement, dipakai. Itu orang terlibat dengan Alkitab. Lihat dulu dengan terjemahan. Siklus hidup Alkitab. Seperti apa produksinya? Kalau lihat di paling kanan ada exegesis, ada draft, ada pertolongan, ada team, ada listening groups, ada back translation. Berapa banyak langkah? Ternyata AI bisa dipakai untuk langkah pertama, exegesis, untuk supplementary. Itu bisa dipakai untuk menolong konsultan, untuk checking text. Ini dari 1 tahun yang lalu, waktu di presentasi itu November tahun yang lalu. Tapi sekarang daripada 10 langkah ini, AI bisa menolong dengan 7 daripada langkah itu. Lebih lagi akan saya bilang, kalau sudah punya perjanjian baru, itu menolong untuk lengkapi perjanjian lama. Dan hebat perkembangan. Waktu di Lausanne, di Korea, saya omong dengan beberapa organisasi yang lakukan itu. Dan sabda ada konsultan untuk 2. Ada dari Avoda, ada daripada SIL, AI and NLP, ada daripada XRI, dan yang lain. Ini satu yang luar biasa hebat yang bisa dilakukan. Saya memberi hanya satu contoh. Aqua yang augmented quality assessment. Itu mulai dengan translator yang kerja dengan draft, and draft itu ditambah baik, tambah Yes. baik, and AI menolong daripada sebelum translator persiapan sampai di AI line untuk translator quality checks and sampai final reviewer consultant. Bisa lihat di semua langkah ada beta, but ada AIs yang bisa menolong untuk manage quality. Waktu dah cukup untuk ini. Saya lanjut. Oke. Dan saya memberi contoh gambar ini. Gambar ini itu digital scripture engagement untuk akses sampai engagement. Di paling kiri ada 4 bagian itu untuk produksi. Tadi sudah lihat AI bisa menolong untuk digital scripture production, untuk bisa publishing and distribution. And di hijau untuk promosi, untuk social media, untuk itu bisa dibikin dengan berapa banyak jenis multiplikasi akan lihat. And terakhir untuk pemakaiannya, production, publishing, distribution, access, dan usage. And ini contoh dengan mirip, tapi gimana dengan AI? Dengan setiap langkahnya, tak hanya digital. AI scripture engagement. And ini bisa kalau ada waktu dilihat dan belajar. Ini satu sesi, tidak ada waktu. Ya. Tapi ini bentuk-bentuk daripada multiplikasi. Alkitab bisa jadi videos, itu bisa jadi pelajaran, itu bisa jadi dasar untuk Bahan pokok PA. doa. Semua yang dilakukan untuk firman dan khotbah bisa dipakai untuk jadi renungan Alkitab dalam berapa banyak jenis bentuk untuk engagement. Dan AI menolong untuk itu. Dan so saya mau just mengakhiri ini dengan tak hanya digital scripture engagement, tapi gimana AI for scripture engagement. Dan saya pernah ngajar tentang Jesus Film 4x4, tentang Lukas, 20 hal yang AI bisa menolong daripada Lukas untuk jadi bagian daripada gereja literasi dan Bisa lain-lain. menit. Dan lebih dari 1 menit, tapi ini akhir daripada itu. Thank you. Thank you, Pak Max. AI dengan Alkitab. AI itu tidak hanya untuk bisa belajar, tidak Ya. hanya untuk alat baru, tetapi untuk produksi dan untuk Alkitab dalam bahasa suku-suku, Ya. untuk semua orang bisa. AI itu large language model and machine yang bisa belajar. Sekarang untuk small languages,
itu ternyata cukup mampu dan sekarang sedang dipakai dalam konteks Indonesia untuk beberapa bahasa kecil-kecil juga. Thank you. Oke, terima kasih banyak.